Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas A PAI semester 6 dengan saya Irfani Hanifah dengan NIM 2306010028 dan rekan saya Agilelah Misyifa dengan NIM 2306010008. Pada kesempatan kali ini, video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester genap pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini, kami akan memaparkan sekaligus mempraktekkan analisis uji korelasi statistik menggunakan software SPSS. Adapun studi kasus atau judul penelitian yang akan kami angkat adalah hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Banjarnegara. Nomor 1, judul penelitian. Judul penelitian yaitu hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Banjarnegara. Judul ini dipilih karena mencakup subjek yang diteliti, tempat instansi, dan kedua variabel yang ada di dalam soal. Nomor 2, variabel penelitian. Dalam analisis ini, kita menggunakan dua jenis variabel untuk melihat keterkaitan antara keduanya. Variabel yang pertama yaitu variabel bebas atau independent X, yaitu motivasi belajar atau faktor yang kita amati, apakah memberikan stimulus atau dampak. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel terikat atau dependent Y, prestasi belajar atau faktor yang menjadi hasil atau respon dari variabel bebas. Hipotesis penelitian. Sebelum melangkah ke pembacaan data, kita menetapkan dua dugaan awal atau hipotesis statistik sebagai acuan uji. Yang pertama, H0, hipotesis 0. Tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Kemudian HA, hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. 4. Cara menganalisis studi korelasi dengan SPSS. Bagaimana proses analisis data dan apa kesimpulan dari penelitian ini? Mari langsung saja kita simak simulasi pengolahan datanya melalui SPSS berikut ini. Langkah yang pertama, langkah input variabel. Kita buka program SPSS, kemudian klik tabel variable view di pojok kiri bawah. Pada kolom name, kita ketik motivasi untuk baris pertama dan prestasi untuk baris kedua. Pada kolom measure, ubah pilihan keduanya menjadi scale. Kemudian, langkah yang kedua, langkah input data. Kita masuk ke tab data view, lalu masukkan 10 pasang data yang tertera pada tabel soal ujian ke dalam masing-masing kolom variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian langkah yang ketiga, langkah analisis. Kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian kita klik Bivariate. Langkah yang keempat yaitu langkah eksekusi. Di jendela baru yang muncul, masukkan variabel motivasi dan prestasi ke dalam kotak variables di sebelah kanan. Kemudian, pada pilihan Correlation Coefficient, pastikan opsi Pearson tercentang dan opsi To Tell terpilih pada bagian Test of Significance. Kemudian kita klik OK dan tunggu jendela Output Correlation muncul.
Kelima, indeks korelasi. Berdasarkan data real dari tabel output SPSS, nilai koefisien korelasi atau Pearson correlation antara variabel motivasi dan prestasi menunjukkan angka sebesar 0,422 atau pada tabel tertulis 422. Keenam, arah hubungan dan maknanya. Arah hubungan bersifat positif karena angka koefisien 0,422 bernilai positif dan tidak memiliki tanda minus di depannya. Maknanya, hubungan ini bersifat searah, artinya secara teoritis ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa, maka tingkat prestasi belajar yang dicapai juga akan ikut meningkat. Ketujuh, kekuatan hubungan. Untuk mengetahui seberapa erat jalinan hubungan antara variabel ini, kita mengacu pada interval koefisien korelasi standar 0,00 sampai 0,19 menunjukkan hubungan sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 menunjukkan hubungan yang lemah. 0,40 sampai 0,59 menunjukkan hubungan sedang. 0,60 sampai 0,79 menunjukkan hubungan yang kuat. 0,80 sampai 1,00 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Karena angka korelasi dari hasil SPSS kita adalah 0,422, maka keeratan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar ini masuk ke dalam kategori sedang. 8. Kesimpulan korelasi dan buktinya. Kesimpulan akhir, HO diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Banjarnegara pada sampel data ini. Buktinya, perhatikan baris stick to toilet pada hasil output SPSS kita. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,225 atau pada tabel tertulis 225. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji korelasi, hubungan dinyatakan signifikan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Karena nilai 0,225 lebih dari 0,05, maka korelasi tersebut terbukti tidak signifikan. Nah, teman-teman dan Bapak dosen sekalian, berdasarkan seluruh rangkaian uji korelasi menggunakan SPSS yang sudah kita saksikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan akhir. Meskipun secara visual data ini menunjukkan adanya arah hubungan yang positif dengan kekuatan yang sedang antara motivasi dan prestasi belajar, namun secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai signifikasinya yang berada di atas angka 0,05. Artinya, hipotesis 0 HO kita diterima. Dan hasil korelasi pada sampel ini belum bisa digeneralisasikan untuk seluruh populasi siswa. Oke, demikianlah draft analisis data dan presentasi proyek ujian akhir semester statistik pendidikan yang bisa kami sampaikan. Kami berharap penjelasan ini dapat dipahami dengan mudah dan memberikan manfaat ilmiah bagi kita semua. Tentu saja kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak Darajat sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas bagi teman-teman semua dan semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.